latus aluna, kalian semua pasti, barang pasti moal kamana deui, yakin seyakin-yakinnya latus aluna bakal ditanyakeun yauma eden, kelak nanti pada hari saat ketika dikumpulkan kabeh jelema naik tentang kenikmatan yang telah kalian peroleh. Nikmat teh pakai kopi eta dihisab kabeh maya dalam dunia dihisab, halal hisabun wa anu bakal dihisab teh urusan anu bener, salat bener dihisab, puasa bener dihisab, nu salah mah moal dihisab diikom dihanalakan dengan bedog hiji dihisab, pacul hiji dihisab. Aya sejarahna baheula aya agnia beunghar jelema teh kaya eta. Orang kaya tersebut itu mengumpulkan anak-anaknya. Kata orang kaya itu, wahai anak-anakku, saat ketika saya meninggal, ayah meninggal, siapa di antara kalian yang siap menjagaku di kuburan saat ketika saya sudah mati, maka separuh bagian daripada harta peninggalanku milik kalian. Siapa yang mau? Maka anak-anaknya tidak ada yang berani. Kenapa? Takut. Karena 40 hari harus menjaga orang tuanya di kuburan. Dicarilah kerabat-kerabat yang lain, panggil kerabat-kerabat lain, wahai kerabat-kerabatku, wahai kakak-kakakku, wahai adik-adikku, wahai om pamanku, wahai bibi-bibiku, siapa di antara kalian yang siap saat ketika saya mati menjaga mayatku di kuburan 40 hari, maka separuh hartaku milik kalian. Keluarganya tidak ada yang sanggup karena takut 40 hari di kuburan cicing nungguan mayat. Maka orang kaya tersebut menyuruh anaknya, wahai anakku, tolong informasikan, beritakan kampung-kampung, pokoknya cari orang siapa yang siap menjaga mayatku setelah aku mati di kuburan selama 40 hari, maka separuh hartaku akan aku berikan. Maka anaknya ditugaskan mencarilah ke kampung. Ternyata di kampung ada seorang tukang ngalak kayu, tukang ngalak suluh. Ada orang yang tukang ngalak kayu, dia itu orang miskin. Terdengarlah berita itu, siapa orang yang sanggup menjaga mayat orang kaya ini di kuburan selama 40 hari, maka separuh hartanya bakal menjadi miliknya. Maka orang tersebut, orang miskin tersebut itu mendaftarkan diri. Datanglah orang miskin tersebut, tukang ngalak kayu, ke rumah orang yang kaya tersebut. Lalu kemudian, wahai tuan, apakah benar tuan itu akan memberikan separuh harta tuan jika tuan meninggal lalu kemudian dijaga selama 40 hari, maka tuan akan memberikan separuh harta untuk yang siap menjaga tuan? Iya benar. Apakah anda siap? Saya siap tuan. Dijagalah. Saat ketika itu lalu kemudian singkat cerita meninggallah orang kaya tersebut. Bunuh-bunuh harta teh meninggal maut. Orang miskin tersebut turun ke bawah kuburan. Dia siap menjaga selama 40 hari karena akan menjadi bagian daripada pemilik harta separuh. Lalu kemudian turunlah orang tersebut. Hari pertama orang miskin itu, hari pertama karena dia meyakini bahwa setiap orang akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Orang miskin itu dia tahu bahwa akan ada dua malaikat yang akan menanya orang yang telah meninggal. Dengan berbekal cuma kampak yang sering digunakan untuk kerja sehari-hari, dia simpen di dadanya seperti itu. Cicing-cicing. Begitu datang kedua malaikat, geus yakin dia. Ceuk eta jelema yang membawa kampak orang miskin tersebut. Wah, ini mayat akan ditanya. Aku mundur aja deh ke belakang karena ini malaikat akan menanya orang yang meninggal ini, si bos ini nih. Mundur ke tukang. Si leser ke tukang nyekal kita. Ternyata malaikat lain nyamperkeun mayit, kakak nyamperkeun manehna. Kok gini kok saya yang didatangi, kok saya yang disamperi? Ya mau tidak mau, dia tidak pergi karena sudah resikonya sudah siap. Apapun yang terjadi pasti hadapi, apapun yang terjadi pasti dihadapi 40 hari. Ternyata dua malaikat itu malah mendatangi orang miskin itu sambil menggenggam kapak ini. Ditanya oleh malaikat. Kata malaikat, "Woi, siapa kamu?" "Saya Udin." "Udin, sedang apa kau di sini?" "Ngapain kau di sini? Ngapain lu di sini?" "Saya di sini tugas." "Tugas apa?"
saya di sini tugas 40 hari menjaga itu mayat. Untuk apa? Untuk saya mendapatkan sebagian daripada hartanya. Karena ketika 40 hari menunggu orang tersebut, harta sebagiannya akan milik kita, milik saya. Saya orang miskin, cuma kampak saya yang punya. Cuma ini kampak yang saya punya, kata orang miskin tersebut. Nah, emang pekerjaanmu apa, kata malaikat? Pekerjaan saya itu tukang mencari kayu, dan kayunya saya jual ke pasar. Dengan modal apa kamu mencari kayu? Ini modalnya ini. Dialog dengan malaikat. Ini modalnya apa? Kampak. Terus kampak itu dapat dari mana kamu? Ditanya terus. Ditanya poe eta masalah kampak. Kampak eta mulai di mana? Itu ieu na sekolah dicari takun eta ku jelema eta. Tutup poe mungkin ganti deui poe datang deui malaikat eta. Lain ka mayit datangna ka jelema eta deui nanya ke naon kampak deui nu ditanya. Eta kampak malah ora can beres. Datang deui poe ka 3 kampak deui nu ditanyakeun. Poe 30 ka 8 poe masih kampak pertanyaan anak. Terus kampak eta nang beli di mana, kumaha cara jual belina, terus manfaatna kumaha, maneh ngadegna sundikadekeun kumaha, terus kemudian maneh eta kampakna kumaha carana urang ngajual ka batur atas kampak eta pan suruh teh dijual, kumaha cara jual beli panjang 38 poe. Ceuk eta jelema aduh sapoe deui euy. Ditungguan pas 40 hiji poe datang deui malaikat eta nu ditanyakeun masih keneh kampak. Begitu geus 40 hiji poe pertanyaan eta teu kabur dijawab kabeh sebab 40 hiji poe sudah selesai, harinya sudah tepat, sudah cukup untuk tugasnya, maka dia langsung hanyat ke luhur, naik ke luhur, langsung lari terlumpat ka imahna langsung buperitkan diudang ke keluarga. Nah, ke keluarga orang kaya tersebut diudang. Diudang. Mau kadiola. Pasieun. Maka tersiun. Begitu datang ke imah menengah jojok lah. Datanglah orang tersebut, orang kayanya, ceuk eta orang kaya, anak-anaknya, "Hei man, sekarang kamu bisa memperoleh sebagian harta milik ayah saya karena kamu telah melakukan tugas selama 40 hari menjaga orang tua saya di dalam kubur." Ngajawab orang miskin tersebut, "Hei anak orang kaya, ambillah semua harta itu, ambillah seluruhnya, aku tidak butuh harta itu, jangan kau berikan terhadapku." Nah ulang, kenapa? Bukankah engkau itu menginginkan harta? Engkau itu kan bukannya menunggu ayah saya selama 40 hari itu demi untuk mencari harta, untuk mencari ini barang-barang ini? Iya memang, tapi saat ketika aku tahu bahwa setiap harta itu akan dipertanyakan, jangankan harta sebanyak itu, saya di kuburan bawa kampak ini 40 hari masih ditanya tentang masalah kampak, apalagi saya memiliki harta sebanyak itu. Dengekeun besial yang cecerit ikan sia. Ya kumaha hari salamet namanya Allahu Akbar. Matakan namun dipikir di akhirat, dibayangkeun di ayeuna moal kabayang. Ngan lamun geus jadi kenyataan akhirat, untungan kana jelema balangsa. Untungan kana jelema fakir, untungan kana jelema miskin. Sekalipun nu kaya bakal ka surga, nu miskin bakal ka surga, tetap yang dahulu akan memasuki surga adalah orang miskin. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu al-fuqara yadkhulu jannat al-fuqara qabla al-aghniya. Jika keduanya sudah dipastikan akan memasuki surga, maka perbedaannya adalah 500 tahun. Nu miskin dulu sebelum yang kaya. Makanya kalau sekarang tidak ada pikiran, tidak ada gambaran keuntungannya orang yang miskin. Tetapi saat ketika kita sudah mengalami hisaban, tentunya akan merasa bangga kalian sebagai orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin itu ringan. Pertanyaannya ringan. Orang kaya, mobil tilu, ditanyakan hiji ge, wah cukup 1 tahun 2 tahun. Kamu berenang tilu, kamu imah, kamu sawah, kamu beas, kamu anak, dituna motor, kampak, bedog, parabot waya, bangunan waya, ditanyakan lila. Makana dihirup di jelema mungkin di akhirat, nu beunghar kadukung ku beungharna. Nu miskin untung teu beunghar. Untung teu beunghar lain berarti tidak memasuki surga, andai kata selamat, tapi telah ka surgana. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang
sudah dicap oleh baginda Nabi, Abdurrahman bin Auf itu sudah mendapatkan cap ahli surga. Tetapi dikatakan Abdurrahman bin Auf masuk surganya sambil merangkak. Kenapa Abdurrahman bin Auf ke surganya sambil merangkak? Karena kekayaan Abdurrahman bin Auf waktu itu hingga sampai kampaknya saja terbuat dari emas. Waktu harita. Oleh karena itu mendengar hadis seperti itu, Abdurrahman bin Auf hartanya semuanya dihabiskan, dibagi-bagikan Abdurrahman bin Auf. Dibagikan. Pokoknya waktu saat itu yang hidup di sekeliling Abdurrahman bin Auf, beras nggak harus beli, sandang pangan, pakaian dan lain sebagainya ditanggung Abdurrahman bin Auf. Cuma sayangnya harta yang Abdurrahman bin Auf habiskan, yang diberikan, yang diberi digratiskan, bukan malah habis tapi malah banyak, akan bertambah. Allah Akbar. Nepikeun ka Abdurrahman bin Auf mah jadi jelema beunghar oge tah harna mencek urang teh mah beunghar jeung daging, Abdurrahman mah kuat jeung uyah hungkul. Naon sebabna? Itu untuk mengurangi hisaban. Di mana beunghar, bor-bor beunghar balangsak daging daging lah ya sia. Maksakeun beunghar aya daging oge. Allah Akbar. Nah inilah. Jadi setiap sesuatu pasti dihisab. Dan Nabi menjelaskan, kullu nikmatin la tuqarribu minallah bahya baliyah. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, jika tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka akan jadi malapetaka. Motor boga, mobil boga, lamun pek motor teu dipake kana takorun, kana ibadah, kana taat, dipakai jasana untuk mengantarkan orang yang membutuhkan, untuk mengantarkan orang yang kesusahan, diperbolehkan dipinjam oleh siapa saja yang membutuhkan. Jika tidak begitu, maka motor itu suatu saat yaumul qiyamah akan menjadi baliyah, satu malapetaka, yang artinya bakal jadi ajab ke urang. Andai kata eta teu lulus dina urusan ketaatan ke Allah. Jadi setiap barang-barang kita itu harus digunakan dengan benar.